Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Bapak Ibu, khususnya auditor atau pemerhati terhadap eh, audit, metodologi audit, risk-based internal audit maupun risk management. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait pendekatan audit yang cocok atau yang pas dengan kondisi masing-masing level untuk penerapan manajemen risikonya. Nah, saya akan share materinya. Jadi Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan kemarin yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan masing-masing level dan kontrol yang ada, jadi jenis kontrol yang ada. Ini mungkin ini kemarin yang saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, nah di sini memperlihatkan level dari manajemen risiko yang ada. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat dan di sini jenis kontrol yang cocok untuk level tersebut. Nah, kemarin sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana merancang audit dengan kondisi maturitas SPP, maturitas manajemen risiko yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari NAIF, kemudian aware, define, manage, sampai yang paling tinggi, enable. Nah, kondisi naif itu biasanya tidak ada pendekatan formal yang dikembangkan dalam pengelolaan risiko. Jadi di sini manajemen risiko yang ada di unit organisasi tersebut dirasa masih sangat minim atau bahkan tidak ada secara formalnya. Mungkin beberapa bagian secara parsial sudah ada, namun demikian secara formal memang belum ada. Nah, pendekatan audit yang bisa dilakukan Bapak Ibu, yaitu memperkenalkan risk management dan audit didasarkan pada penilaian risiko audit atau faktor risiko. Nah, sebetulnya mungkin ada yang menanyakan, nah di sini kan belum ada pendekatan formal manajemen risiko. Kok di sini menggunakan penilaian risiko? Nah, di sini maksudnya adalah risiko yang disusun oleh internal auditor, mau nggak mau, jika mau menggunakan pendekatan risk-based audit. Nah, tetapi biasanya masih agak jauh sehingga sulit hal itu dilakukan dan memakan waktu dalam penyusunannya. Maka lebih baik, lebih banyak dilakukan dengan penggunaan faktor risiko yang nanti akan saya jelaskan secara khusus bagaimana Bapak Ibu membuat atau merencanakan pemeriksaan rancangan untuk menggunakan faktor risiko. Jadi di sini auditor mau nggak mau masih bertugas, berfungsi untuk memperkenalkan, kemudian mensosialisasikan, kemudian melatih untuk memberikan bimbingan teknis kepada unit-unit yang sebagai unit-unit audit lah, ya, audit universe-nya. Nah, kemudian untuk yang risk aware, maka kondisinya biasanya pengembangan risk management masih terpisah-pisah atau perbagian. Jadi secara formal sudah mulai ada, tetapi implementasi manajemen risiko masih terpisah-pisah. Jadi masih ada semacam ego sektoral masing-masing bagian atau bidang. Nah, karena belum komprehensif penerapan manajemen risikonya, maka ini sebetulnya masih hampir mirip dengan yang level risk naif atau level 1. Jadi di sini hampir sama, auditor melakukan pengenalan, bimbingan teknis, melakukan pendampingan kepada unit yang akan diaudit,
atau audit universe-nya. Nah, kemudian dalam rangka untuk melakukan atau membuat perencanaan audit hampir mirip juga, ya. Jadi bisa menggunakan hasil pembuatan risiko oleh auditor internal, tetapi itu biasanya memakan waktu dan agak sulit, makanya memang lebih baik dan secara teori konsep masih di sini dimungkinkan untuk menggunakan faktor risiko. Jadi kondisinya ini hampir mirip ya dengan yang di atas. Nah, kemudian yang ketiga, risk define, maka kondisi unit manajemen risikonya, unit operasional UPR, unit pemilik risiko, biasanya sudah mulai memiliki hal-hal yang terkait pengelolaan manajemen risiko. Jadi di sini perusahaan sudah memiliki dan mengkomunikasikan strategi dan kebijakan, jadi secara formal sudah ada, serta ada kebijakan risk appetite-nya dalam penerapan risk management. Jadi secara formal, sekali lagi di sini sudah mulai ada. Implementasinya sudah mulai bagus, namun demikian masih di level 3. Untuk itu, dalam kita menyusun PKPT untuk audit, di sini setengah-setengah istilahnya. Jadi auditor memfasilitasi dan kerjasama dengan unit manajemen risiko dan memanfaatkan hasil risk assessment management jika sudah dipandang memadai dalam melakukan audit. Jadi di sini secara formal pun UPR sudah menyusun daftar risiko, kemudian itu semua biasanya sudah disupport ya, sudah dibantu oleh unit manajemen risiko karena secara formal biasanya sudah ada unit manajemen risiko secara tersendiri. Nah, hasil dari risk assessment ini sudah mulai bisa dipakai untuk membuat PKPT berbasis risiko ya. Namun demikian, misalnya masih mengalami kesulitan, boleh sebetulnya menggunakan faktor risiko. Namun demikian juga akan lebih bagus kalau menggunakan hasil risk assessment. Mungkin masih perlu ada beberapa perbaikan di sana sini, nggak apa-apa. Tapi sebagai awal ini akan lebih bagus sudah mulai melakukan penyusunan PKPT berbasis risiko. Nah, untuk risk manage ya, ini seperti skornya sudah level 4, maka perusahaan atau organisasi telah mengembangkan dan mengkomunikasikan enterprise-wide approach risk management. Jadi sudah lebih bagus di sini kondisi untuk implementasi manajemen risikonya. Nah, untuk penyusunan PKPT berbasis risiko juga, maka di sini sudah bisa mengandalkan hasil dari asesmen risiko yang sudah dibikin, dikoordinasikan oleh unit manajemen risiko, dan semua UPR atau unit pemilik risiko biasanya sudah menerapkan risiko, sudah mulai bagus, hampir sempurna. Barulah di risk enable atau level 5, maka di sini kondisi risk management dan internal control sudah cukup bagus, semuanya sudah embedded menjadi satu kesatuan ya. Jadi risk management dan internal control sudah menyatu dalam seluruh operasi, artinya sudah embedded ya di dalamnya, jadi satu kesatuan. Penerapan manajemen risiko sudah ada bagus, pengelolaannya sudah bagus. Nah, demikian juga untuk penyusunan PKPT sudah full bisa berbasis risiko, artinya audit risk management proses dan penggunaan hasil assessment risiko sudah cukup memadai, atau kata lain PKPT sudah full menggunakan hasil risk assessment yang dilakukan oleh unit-unit tersebut. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mungkin secara ringkas akan saya simpulkan bahwa level 1
ini lebih banyak atau diarahkan sebaiknya menggunakan faktor risiko. Risk aware itu masih faktor risiko. Risk define boleh dua-duanya, pilih salah satu, menggunakan risk assessment yang dipandu oleh internal auditor atau menggunakan risk factor. Risk manage sudah mulai full berbasis risiko dari hasil assessment, dan risk enable sudah betul-betul pure risk based audit. Demikian Bapak Ibu penjelasan khususnya dalam merancang PKPT berbasis risiko. Kita nanti selanjutnya akan membahas bagaimana menyusun PKPT menggunakan faktor risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.